that he preys on One Direction fans because they will always be loyal to him and they won't tell on him. Aku ingin sekali berbagi panggung denganmu lagi, tetapi itu nggak mungkin. Hola everyone, I'm Kim dan selamat datang ya guys ke channel YouTube aku. By the way yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya aku harapkan seperti itu ya guys. Dan jika seandainya kalian lagi dalam kondisi yang sebaliknya nih, jangan menyerah ya guys, ayolah semangat, fighting. Anyway, untuk topik kali ini itu masih seputar tentang kepergian dari Liam Payne. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, kita bakal bahas dulu ya tentang Maya Henry. Siapakah Maya Henry, hubungannya dengan Liam Payne apa, dan kenapa ya beberapa netizen menyerangnya dan juga menyalahkannya usai kematian dari Liam Payne. Apa alasannya? Maya Henry adalah seorang model, influencer, dan juga penulis. Mengenai hubungannya bersama dengan Liam Payne, diketahui bahwa ia bersama dengan mendiang memiliki hubungan yang putus nyambung dari tahun 2019 hingga pada tahun 2022. Mereka berdua pertama kali terlihat bersama pada Agustus 2018, tetapi baru official pada September tahun 2019. Kemudian di tahun berikutnya barulah mereka bertunangan. Lalu di tahun 2021, Maya Henry mengumumkan tentang perpisahan pertamanya bersama dengan Liam Payne. Dan kala itu tidak hanya Maya Henry saja sih, namun Liam Payne juga sudah buka suara nih guys akan perpisahan tersebut. Di podcast The Diary of a CEO, Liam Payne mengatakan seperti ini guys. Aku merasa lebih baik dari apapun saat ini. Aku lebih kecewa pada diri sendiri karena terus menyakiti orang lain. Itu menggangguku. Aku nggak pandai menjalin hubungan dan aku tahu pola hubunganku. Aku merasa saat ini aku tidak pandai menjalin hubungan, jadi aku perlu memperbaiki diri sendiri sebelum aku memaksakan diri pada orang lain. Dan aku merasa seperti itulah yang terjadi pada hubungan terakhirku. Begitulah nih guys, bagaimana statement dari Liam Payne di kala perpisahan pertama mereka. Kemudian untuk pasangan ini CLBK lagi pada Maret 2022. Di saat bersama kembali, Liam Payne mengatakan bahwa Maya masih menjadi tunangannya. Lebih lanjut, dia menegaskan seperti ini guys. Kami masih bersama di sini dan kami sangat bahagia saat ini. Mungkin saat-saat paling bahagia yang pernah kami alami. Aku rasa kami mengalami banyak hal selama COVID. Aku merasa kami telah melewatinya dengan sedikit lebih kuat. Namun teman-teman, hanya beberapa bulan setelah CLBK itu, pada bulan Mei 2022, Liam Payne dan juga Maya Henry berpisah untuk selamanya. Dan gak satupun dari mereka yang berbicara tentang perpisahan tersebut. Namun Maya Henry sempat mengomentari foto mantannya yang bersama dengan wanita lain. Kala itu Maya mengatakan, "Tolong berhenti mengirimiku foto-foto tunanganku yang bermesraan dengan wanita lain. Ini bukanlah aku dan sudah cukup sulit mengetahui ini terjadi tanpa melihatnya. Cukup sekarang." Selain itu, mantan tunangan dari sang penyanyi juga membuka diri guys tentang bagaimana waktunya bersama dengan Liam Payne. Ia mengatakan bahwa perbedaan usia 8 tahun di antara mereka mempengaruhi dinamika hubungan mereka. Kepada People pada bulan Mei 2024, Maya Henry mengatakan seperti ini guys. "Aku jelas memilih untuk memaafkan banyak hal. Ketika kamu begitu mencintai seseorang, kamu akan terlihat sangat bahagia. Kamu menyakalnya, jadi kamu pikir hal-hal itu akan berhenti. Tapi ternyata tidak, dan itu hanya menjadi masalah di antara masalah lainnya." Selain itu, Maya juga menulis sebuah novel nih guys. Novelnya itu bertajuk Looking Forward, yang mana menurut sang model, novel itu terinspirasi oleh jurnal pribadi yang ia tulis selama pandemi COVID-19 di saat dia masih menjalin hubungan bersama dengan mendiang Liam Payne. Dalam buku tersebut diceritakan tentang bagaimana seorang calon model bernama Mallory yang jatuh cinta pada mantan anggota boyband yang bernama Oliver. Karya itu lebih lanjut mengisahkan romansa mereka yang cepat berlalu dan patah hati sang tokoh utama ketika Oliver frustasi dengan karirnya yang mandek. Buku tersebut juga menyentuh tema-tema seperti aborsi, pelecehan, kekerasan, penyalahgunaan zat, dan gangguan makan. Dan Yorobun, meskipun novel tersebut adalah fiksi, Maya Henry mengatakan kepada media People bahwa novel tersebut jelas terinspirasi oleh kisah nyata. Lebih lanjut, ia mengatakan, tokoh utamanya itu Mallory sangat mirip denganku, dan itulah mengapa sangat mudah bagiku untuk menulis karakternya dan memasukkan emosi ke dalamnya. Aku bersyukur bahwa aku memiliki kesempatan dan platform ini untuk benar-benar membantu menyuarakan pendapat para wanita. Dan walaupun Maya Henry tidak mengungkapkan sejauh mana si novel fiksinya itu mencerminkan hubungannya dengan sang mantan, dia berterus terang tentang hubungan mereka di saat mempromosikan buku tersebut. Kala itu, dia mengatakan, "Setiap kali aku menceritakan kisah tentang pertemuan kami kepada orang-orang, mereka selalu berkata, 'Ya Tuhan, ini seperti dongeng, ini seperti film.'" Begitulah bagaimana kata Maya Henry yang berbicara tentang kisah awal asmara mereka. Dia pun lalu melanjutkan, "Aku merasa harus menuliskannya dalam buku dan mengambil inspirasi itu, karena ini terasa tidaklah nyata."
Dan Yorobun dalam Looking Forward, Mallory menghadapi beberapa pelakuan KDRT. Tokoh itu juga hamil. Meskipun Oliver mengatakan kepadanya bahwa dia akan meninggalkan hubungan tersebut jika Mallory memilih untuk mempertahankan bayinya, Mallory lantas melakukan aborsi, tetapi lantas mengalami komplikasi yang parah dan akhirnya masuk ke rumah sakit untuk mengobatinya. Dan ini ternyata adalah sebuah pengalaman yang dialami oleh Henry dalam hidupnya. Kepada People, dia menceritakan, apa yang aku alami di kehidupan nyata sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Mallory di buku. Aku memang mengalami beberapa komplikasi dan aku harus pergi ke rumah sakit sendirian. Jika itu tergantung padaku nggak akan melakukannya. Namun jika aku membuat keputusan yang berbeda, maka aku akan kehilangan orang yang aku cintai. Tentu saja ada pembicaraan yang sulit tentang hal itu. Namun jika melihat ke belakang sekarang, segala sesuatu terjadi dikarenakan suatu alasan. Aku nggak peka lagi dengan semua yang terjadi, sehingga aku pun berpikir, oke, ini hubunganku dan beginilah seharusnya. Dan aku merasa begitu kamu keluar dari hubungan itu, kamu benar-benar berpikir, ya ampun, apa yang aku lakuin dan mengapa aku ada di sana. Alright, jadi seperti itulah bagaimana kurang lebih statement dari My Henry ketika berbicara tentang bagaimana novel yang ia tulis. Dan guys, ternyata hanya seminggu sebelum kematiannya Liam Payne, Daily Mail melaporkan bahwa My Henry mengeluarkan a cease and desist order kepada mantan penyanyi One Direction tersebut setelah dia menuding bahwa Liam berulang kali menghubunginya. Ia menuding nih guys bahwa Samantha secara obsesif menghubungi teman-temannya dan keluarga, termasuk ibunya. Pengacara bintang tersebut lantas mengatakan kepada Mail Online, My Henry mengeluarkan perintah cease and desist minggu lalu kepada Liam Payne menyusul munculnya informasi baru dan mengkhawatirkan. Dia telah menunjuk pengacara Marco Crawford and Daniel Serna untuk mewakilinya. Saat ini itulah satu-satunya komentar mengenai masalah ini. Selain itu, My Henry juga membagikan beberapa detail tentang dugaan pengalamannya dengan seorang mantan yang gak disebutkan namanya di TikTok. Kala itu, dia mengatakan, sejak kami putus, dia mengirimiku pesan, blow up my phone, selalu dari nomor telepon yang berbeda juga. Aku nggak pernah tahu dari mana asalnya. Dia akan membuat akun iCloud baru untuk mengirimiku pesan. Dia juga akan mengirim email kepadaku. Bukan hanya aku, tapi dia juga akan nge-blow up telepon my mom. Apakah itu perilaku yang wajar bagimu? It's over, right? Also, you're calling me obsessed. Oh, she's crazy. This would happen when you are with someone who's obsessed, blah, 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 blah. Y'all don't even know what happens behind closed doors or in private. Ever since we broke up, he messages me, will blow up my phone, mind you, not only from his phone number, it's always from different phone numbers too. So I never know where it's going to come from. He'll create new iCloud accounts to iMessage me. It's always a damn new iCloud account. I'm like, every time I see one pop up on my phone, I'm like, here we fucking go again. Also, will email me. And he does this when he gets his phone taken away. Also, not only me, but he'll blow up my mom's phone. Is that normal behavior to you? But I'm crazy for making a 5-second TikTok about something that he brought to the internet. And is also messaging my friends. Dia juga menuding bahwa sang mantan mempersenjatai penggemar One Direction untuk melawannya. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ia memangsa penggemar One Direction dikarenakan mereka akan selalu setia kepadanya dan mereka tidak akan mengadu dompanya. Literally said, oh, the reason he has all these people on his damn Snapchat, which he has for years apparently, that he messages or whatever, and on Instagram. And he says that he preys on One Direction fans because they will always be loyal to him and they won't tell on him. So it's like, okay, not only are you and also you weaponize your own fan base. It's like, oh, people are also saying, she just wants money, blah, 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 blah. Who's paying her to do this? I don't need money. What are y'all not getting here? Di sisi lain, ada juga sebuah laporan yang mengatakan bahwa Liam Payne itu sedang berjuang dengan masalah hukum yang berkaitan dengan My Henry menjelang kematiannya. Seorang sumber mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada People bahwa Liam Payne sangat kewalahan dengan semua masalah hukum yang melibatkan My Henry.
Oke teman-teman, jadi seperti itulah yang terjadi antara Maya Henry dan juga Liam Payne. Nah, dikarenakan masalah inilah, gak sedikit dari beberapa netizen yang sekarang itu lagi nyerang Maya Henry. Dan gak sedikit juga dari mereka yang sudah memberikan komentar-komentar yang astagfirullahaladzim untuk dibaca. Namun perlu dicatat, gak semua orang seperti itu ya. Banyak banget kok yang sudah kayak jadi perisai buat Maya Henry, ngebela Maya Henry, karena menurut mereka di sini Maya Henry gak salah sama sekali, sehingga tidak layak untuk mendapatkan perlakuan tersebut. Dan gimana nih guys pendapat kalian atas hal yang satu ini? Apakah menurut kalian Maya deserve untuk mendapatkan perlakuan seperti itu? Kalau menurut aku secara pribadi, nggak deserve. Kita nggak berhak guys untuk menjudge orang lain, apalagi nyerang dia dan komentar begini begitu. Jangan ya guys, jangan ikut-ikutan seperti itu. Cukup doakan yang terbaik saja untuk mendiang. Kita doakan semoga ia dapat beristirahat dengan tenang. Sejujurnya aku juga agak kurang enak sih guys ngebahas tentang hal ini. Kenapa nggak enak? Kan menurut aku ketika orang sudah meninggal ya udahlah sih kita kenang kebaikannya aja. Tapi mungkin banyak banget dari teman-teman yang belum tahu gitu ya kan. Aku kayaknya harus memberitahukan hal ini kepada kalian semua supaya kalian tuh nggak langsung ngejudge si Maya begini begitu, ikut juga menghakiminya, melakukan cyberbullying juga. Karena ini dampaknya benar-benar serius banget loh. Jadi aku mohon maaf banget yang sebesar-besarnya karena aku juga harus membuat video seperti ini. Maaf banget ya guys. Anyway, sekedar untuk informasi tambahan, ternyata masalah dengan Maya bukan satu-satunya nih guys. Media juga melaporkan bahwa Liam mengalami pukulan besar beberapa hari sebelum kematiannya, di mana ia dikeluarkan dari label rekamannya yaitu Universal Music. Kepada Daily Mail, seorang sumber mengatakan bahwa Universal Music mengeluarkan mantan bintang One Direction itu dari daftar artis mereka dikarenakan karir solonya sedang terpuruk. Lebih lanjut, orang dalam itu mengklaim kemajuan Liam sangat besar dan dia tidak bisa mengembalikannya. Dari semua anggota One Direction, Liam berada di jalur yang salah secara musikal. Dan guys, diketahui lebih lanjut bahwa album kedua dari Liam Payne itu dikabarkan ditunda sebelum label rekaman memutuskan hubungan dengannya. Lebih jauh lagi, Daily Mail melaporkan tim publisitas Liam Payne mengundurkan diri pada awal Oktober ini. Dan menyusul kabar duka dari Liam Payne, Universal Music mengunggah penghormatan kepada mendiang, menuliskan bahwa mereka hancur oleh kepergiannya yang tiba-tiba. Dalam statementnya, mereka mengatakan, warisannya akan terus hidup melalui musiknya dan para penggemar yang tak terhitung jumlahnya yang terinspirasi dan memujanya. Kami menyampaikan bela sungkawa terdalam kami kepada keluarga dan orang-orang terkasih Liam. Dan lanjut ke topik yang berikutnya, ini juga masih tentang Liam Payne ya guys, mendiang Liam Payne, dimana untuk para member One Direction itu sudah mengucapkan bela sungkawa. Untuk pertama, kita baca dulu seperti apa ucapan dari Zayn Malik. Liam, aku mendapati diriku berbicara keras padamu, berharap kamu bisa mendengarku. Aku nggak berpikir dengan egois bahwa masih banyak lagi percakapan yang bisa kita lakuin dalam hidup kita. Aku nggak pernah mengucapkan terima kasih kepadamu karena telah mendukungku melewati beberapa masa tersulit dalam hidupku. Ketika aku merindukan rumah saat berusia 17 tahun, kamu selalu ada di sana dengan pandangan positif dan senyum yang meyakinkan, serta memberitahuku bahwa kamu adalah temanku dan bahwa aku dicintai. Meskipun kamu lebih muda dariku, kamu selalu lebih bijaksana daripadaku. Kamu keras kepala, dan gak peduli untuk menegur orang lain ketika mereka salah. Meskipun kita pernah bertengkar dikarenakan hal ini beberapa kali, aku selalu diam-diam menghormatimu dikarenakannya. Dalam hal musik, Liam, kaulah yang paling memenuhi syarat dalam segala hal. Aku nggak tahu apa-apa jika dibandingkan. Aku adalah anak pemula tanpa pengalaman, dan kau sudah menjadi seseorang yang profesional. Aku selalu senang mengetahui apapun yang terjadi di atas panggung. Kita selalu dapat mengandalkanmu untuk mengetahui kemana harus mengarahkan kapal selanjutnya. Aku kehilangan seorang saudara ketika kau meninggalkan kami, dan gak dapat menjelaskan kepadamu apa yang akan kulakukan untuk sekadar memelukmu untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal kepadamu dengan benar dan memberitahumu bahwa aku sangat mencintaimu dan menghormatimu. Aku akan selalu menyimpan semua kenangan bersamamu di hatiku selamanya. Gak ada kata-kata yang dapat membenarkan ataupun menjelaskan perasaanku saat ini selain sangat terpukul. Aku harap dimanapun kamu berada saat ini, kamu baik-baik saja dan juga damai, dan kamu tahu betapa kamu dicintai. Sayang kamu bro. Kemudian ada juga Louis. Adapun untuk Louis sendiri melalui postingannya mengatakan, aku sangat sedih menulis ini, tetapi kemarin aku kehilangan seorang saudara. Liam adalah seseorang yang aku kagumi setiap hari, orang yang sangat positif, lucu, dan baik hati. Aku pertama kali bertemu Liam ketika dia berusia 16 tahun dan aku berusia 18 tahun. Aku langsung kagum dengan suaranya. Tetapi yang lebih penting, seiring berjalannya waktu, aku mendapatkan kesempatan untuk melihat saudara yang baik hati yang telah aku dambakan sepanjang hidupku. Liam adalah penulis lagu yang luar biasa dengan selera melodi yang hebat. Kami sering berbicara tentang kembali ke studio bersama untuk mencoba dan menciptakan kembali chemistry penulisan yang telah kami bangun di band.
Dan sebagai catatan, menurutku Liam adalah bagian terpenting dari One Direction. Pengalamannya sejak usia muda, nadanya yang sempurna, penampilannya di panggung, bakatnya dalam menulis, daftarnya terus berlanjut. Terima kasih telah membentuk kami, Liam. Pesan untukmu, Liam, jika kamu mendengarkan, aku merasa sangat beruntung memilikimu dalam hidupku. Tetapi, aku benar-benar berjuang dengan gagasan untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku sangat bersyukur kita semakin dekat sejak band ini terbentuk. Berbicara di telepon selama berjam-jam, mengenang ribuan kenangan indah yang kita lalui bersama adalah kemewahan yang kupikir akan kumiliki bersamamu seumur hidup. Aku ingin sekali berbagi panggung denganmu lagi, tetapi itu nggak mungkin. Aku ingin kamu tahu bahwa jika Bir membutuhkanku, aku akan menjadi paman yang ia butuhkan dalam hidupnya dan menceritakan kepadanya kisah-kisah tentang betapa hebatnya ayahnya. Kuharap aku punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal dan memberitahumu sekali lagi betapa aku mencintaimu. Paino, my boy, salah satu sahabatku, saudaraku, aku mencintaimu kawan. Selamat tidur. Lalu ada juga Harry Styles nih guys. Harry Styles sendiri mengatakan, aku benar-benar berduka atas meninggalnya Liam. Kebahagiaan terbesarnya adalah membuat orang lain menjadi bahagia dan merupakan suatu kehormatan untuk berada di sampingnya di saat ia melakukannya. Liam menjalani hidup dengan lapang dada, dengan sepenuh hati. Dia memiliki energi untuk hidup yang menular. Dia hangat, suportif, dan sangat penyayang. Tahun-tahun yang kami lalui bersama akan selalu menjadi tahun-tahun yang paling berharga dalam hidupku. Aku akan selalu merindukannya. Sahabatku yang baik. Hatiku hancur untuk Karen, Keop, Nicola, dan Ruth, putranya Bir, dan semua orang di seluruh dunia yang mengenal dan mencintainya, sepertiku. Sementara itu, sampai saat video ini dibuat, untuk Niall Horan itu kayak belum mengeluarkan statement sendiri ya guys. Jadi mohon maaf aku nggak bisa bacain, karena memang nggak ada statementnya. Meskipun demikian, di sini ada statement dari semua member dari One Direction di Instagramnya One Direction. Adapun pernyataan dari semuanya adalah seperti ini guys. Kami sangat terpukul dengan berita meninggalnya Liam. Nanti, dan ketika semua orang sudah bisa, akan ada lebih banyak hal yang bisa kami sampaikan. Namun, untuk saat ini, kami akan meluangkan waktu untuk berduka dan mengatasi kehilangan saudara kami yang sangat kami cintai. Kenangan yang kami bagikan dengannya akan selalu kami kenang selamanya. Untuk saat ini, pikiran kami tertuju pada keluarganya, teman-temannya, dan para penggemar yang mencintainya bersama dengan kami. Kami akan sangat mendukungnya. Kami mencintaimu, Liam, from Louis, Zayn, Niall, dan juga Harry Styles. Alright, jadi seperti itulah bagaimana ucapan bela-sungkawa dari para member One Direction. Sekali lagi, turut berduka cita atas kepergian dari Liam Payne. Kita doakan semoga ia dapat bersandar dengan tenang, dan untuk keluarga, kerabat, serta penggemar yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin. Anyway teman-teman, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Zulki pamit dan aku mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformation, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye.